Welcome to BBC Podcast presented by Plut Buleleng. Halo, selamat pagi Sobat Pluters. Kembali lagi dengan saya Desa dari pendamping Plut Bagian Pembiayaan Kabupaten Buleleng. Nah, hari ini kita berkesempatan hadir ke kunjungan langsung ke UMKM salah satu di Kabupaten Buleleng, yaitu Kunyit Ayu. Tanpa mengurangi rasa hormat, kita perkenalan dulu dengan Mbak siapa? Nama saya Kadek Desi Ariati. Saya sebagai owner dari Kunyit Ayu. Oke, jadi UMKM Kunyit Ayu ini adalah salah satu UMKM yang dari Kabupaten Buleleng yang sudah level up dan juga memiliki beberapa perizinan seperti ada hakinya juga kemarin, Mbak ya. Kemudian ada sertifikat BPOM-nya juga udah lengkap, terus ada pemasaran lewat TikTok juga ya kemarin ya sama Shopee, dan kebetulan lagi booming banget nih di TikTok dan juga Shopee. Nah, untuk kita biar kenalan lebih lanjut lagi dengan Kunyit Ayu, mari kita tanya-tanya dulu sedikit perjalanannya dari awal seperti apa. Mungkin Mbak Desinya bisa dibantu dijelaskan cerita sedikit tentang Kunyit Ayu ini berbuka dari tahun berapa, kemudian perjalanannya seperti apa. Kalau awal dari tercetusnya Kunyit Ayu itu, kan saya mempunyai masalah alergi terhadap bahan-bahan kosmetik. Terus kemudian saya nyoba searching di Google untuk mencari bahan yang bisa saya pakai. Soalnya kebetulan kulit saya itu kering. Kalau nggak pakai lotion, kulit saya pecah-pecah kering. Terus kalau saya pakai lotion, saya gatal dan ada ngilu di tulang. Kebetulan ipar saya ada gini di rumah waktu itu sakit, iseng-iseng lah karena kita seumuran, jadi pemikiran kita sama, iseng-iseng buat lulur dari kunyit. Dan juga saya memiliki hobi berjualan. Saya post di Facebook, ada teman-teman yang mau coba karena mereka kan merasa cocok dan nggak enak tiap mau pakai minta gitu. Mereka mau mesen, beli PO dulu awalnya. Setelah itu baru saya pernah coba untuk bikin izin di perizinan, tapi karena waktu itu perizinannya masih ketat, saya belum ini, saya jualannya. Oke, berarti ini usahanya dimulai dari karena ada masalah sama kulitnya Mbok, kemudian Mbok mencoba untuk membuat kosmetik yang sekiranya cocok gitu ya. Kemudian ditawarkan kepada teman-teman seperti itu ya. Itu tahun berapa kira-kira? Tahun 2017 itu sekitar 7 tahun yang lalu. Ya. Oke, dimulai dari diri sendiri, terus nawar ke teman-teman, setelah itu lanjut usaha. Terus waktu pas COVID tuh gimana, Mbak? COVID agak meredup sih. Meredup. Yang terutama customer yang dari Bali. Ya, kalau yang dari luar Bali seperti Sulawesi masih ada yang. Berarti masalah itu sampai ke luar Bali ya? Ya. Waktu itu lewat Facebook aja, marketplace. Ya. Oke, keren banget ya teman-teman. UMKM Buleleng yang satu ini sudah bisa memasarkan produknya sampai dengan keluar Bali. Nah, untuk ininya sendiri Mbak, bahan-bahannya kan saya lihat tuh tadi ada beberapa bahan yang diklaim natural gitu kan, berasal dari bahan-bahan alami. Mungkin bisa ceritakan sedikit kalau dari produk-produknya apa-apa saja bahan natural yang digunakan di Kunyit Ayu? Kebetulan untuk produk kita itu semuanya berbahan alami dan juga tanpa bahan pengawet. Kalau yang dari masker kelor itu bahannya 70% menggunakan kelor. Terus ditambah susu, juga ada beras dan juga cendananya. Sama juga seperti yang lainnya. Kayak ini ya Mbak ya, salah saya ambil mungkin ya. Ini lulur kunyit Bali untuk cantik alami 100% alami teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin gitu ya mencoba untuk cantik, tampil cantik gitu ya, mau perawatan tapi takut-takut nih pakai produk-produk kecantikan yang mungkin kulitnya sensitif seperti Mboknya gitu, ataupun saya juga seperti itu, mungkin bisa dicoba lulur kunyit Bali. Bisa beli di TikTok ya Mbak ya? Boleh mungkin TikTok Shop sama Shopee. Oke. Apa nama TikTok sama Shopnya Mbak? Kunyit Ayu. Kunyit Ayu. Oke. Nah, teman-teman, selain itu juga yang untuk dari produk-produk kecantikan yang Mbak sendiri nih, dari awal sampai dengan sekarang yang paling best seller tuh apa?
Masker Kelornya. Masker Kelor. Masker Kelor itu berarti bentuknya serbuk juga Iya. ya. Oke. Ini masker Kelor. Oke, bisa ditampilin mungkin Mbak? Ini kemasannya cantik banget ya teman-teman. Dari segi packagingnya juga menarik banget. Harganya juga Harganya terjangkau juga Iya. ternyata. Dan dari bahan alami ya yang penting teman-teman ya. Oke, mungkin Mbak bisa diceritakan sedikit masker Kelor ini apa namanya? Selain dari bahan peminatnya dari kalangan mungkin anak muda atau orang luar beleleng atau gimana mungkin? Kalau masker itu kan tergantung jenis kulit. Hmm. Kalau untuk masker Kelor itu untuk jenis kulit yang berminyak, kulit kering Hmm. dan juga sudah pernah mengalami iritasi. Karena Kelor itu mengandung antioksidan yang sangat bagus untuk mengembalikan epidermis kulit. Epidermis kulit. Iya. Berarti kalau yang ibu-ibu nih, ibu-ibu yang punya masalah dengan apa namanya kalau di Flek dekat-dekat hitam. ya flek hitam bisa dipakai mungkin coba kulit. Iritasi pernah pemakaian bahan-bahan kimia kosmetik itu bisa pakai masker ya. Kelornya ya. Kalau bahan bakunya sendiri Mbak, mungkin dari Kelor kan kita tahu kalau Kelor itu di sini mungkin agak sulit atau seperti apa. Misalnya Mbaknya punya apa namanya reseller atau apa yang dari bahan ini khusus atau dari luar atau gimana? Kalau bahan baku sementara kalau nggak ada di sini kita nyarinya di Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Oke, keren ya teman-teman ya kulit Kelor Balinya. Teman-teman mungkin yang berminat mungkin bisa di searching di TikTok Kunyit Bali ataupun di Shopee Kunyit Bali ya Mbak ya. Kunyit Ayu. Kunyit Ayu, sorry Kunyit Ayu. Oke. Untuk produknya sendiri ada berapa varian Kok? Untuk maskernya ada 5 varian termasuk masker badannya Boreh Bali, ada lulurnya 3 varian, terus PCO sama minyak kemiri. Oke, berarti selain masker untuk wajah ada masker untuk badan juga. Kemudian ada VCO, apalagi Mbak? Minyak kemiri. Minyak kemiri. Berarti untuk perawatan kecantikan perempuan perempuan ala Bali ya. Ini keren banget teman-teman. Tapi untuk minyak UMKM-nya. kemiri peminatnya banyak laki-laki. Oh, gitu. Jadi kemirinya khusus kebanyakan peminatnya laki-laki. Iya. Oke. Keren banget ya teman-teman. Nah, Mbak, ini untuk UMKM Buleleng nih, mungkin bisa nggak dikasih tips? Kan Mbaknya udah, kok saya bilang ini udah middle banget ya, apalagi sudah punya apa namanya rumah produksi sendiri. Iya. Kemudian bisa nggak dikasih tips ke UMKM bagaimana caranya memulai usaha tanpa takut nih misalnya? Soalnya kan kebanyakan UMKM tuh takut banget mencoba usaha, takut gagal dan lain sebagainya. Kalau dari saya sendiri, pengalaman saya sendiri, jangan pernah takut bertanya. Misalnya ya. Iya. Oke, selain itu mungkin ada Mbak nih? Jangan pernah takut putus asa juga. Jangan cukup hanya untuk belajar untuk yang kita tahu aja, terus belajar, terus menggali ilmu. Oke, berarti intinya jangan pernah takut mencoba gitu ya. Oh ya Mbak, ini kan tadi saya sempat lihat juga Mbaknya ada beberapa karyawan yang diajak nih. Kalau misalnya apa namanya rencana ke depan, bisa nggak kalau misalnya teman-teman UMKM yang lain tuh mau belajar gitu, ataupun mau mencoba usaha seperti Mbaknya, mungkin bisa dikasih tipsnya mungkin? Kalau tips sendiri itu kan tergantung gininya. Kalau mau buat lulur ya bisa diginiin apa namanya itu dicoba seperti yang saya buat. Berarti kalau misalnya Mboknya kita undang sebagai narasumber misalnya nanti untuk memotivasi teman-teman ataupun mau di sharing-sharing tentang usahanya, mungkin bisa Mbok ya. Bisa hadir ke Plut sebagai narasumber untuk UMKM yang lain seperti itu. Selain itu Mbok, selain tadi saya udah tanya tentang usaha, terus kemudian ke depannya seperti apa, segmentasi pasar kan saya lihat nih udah lumayan Mbak ya di TikTok dan juga Shopee. Apakah mungkin nanti ada rencana ke depan untuk memasarkan ke luar negeri gitu misalnya? Kalau itu kan memang tujuan gitu loh. Okay. Siapa sih yang nggak mau berkembang? Ya. Mungkin tapi untuk saat ini belum bisa karena akses ininya impornya saya belum mengerti. Oh, maksudnya akses untuk ekspornya? Ekspornya gitu ya. Berarti oke. Tapi mungkin udah ada peminat mungkin dari luar?
Sudah. ya. Oke. Dari mana Mbak? Misalnya dari TikTok kah, dari Shopee-nya, atau misalnya Mbaknya punya kenalan tamu gitu misalnya? Eh, ada dari TikTok, Mm-mm. terus dia nanya sama afiliator. Kalau di TikTok itu kan ada afiliator, Mm-mm. dia menghubungi afiliator yang memasarkan produk saya, baru afiliatornya yang mengenalkan ke saya. Oke. Berarti keren banget ya teman-teman, Mbok ini sudah mencoba untuk memasarkan sampai dengan keluar Bali, bahkan mencoba untuk ekspor bahan-bahan maksudnya masker dan juga produk-produk kecantikan dari kunyit ayu, dari asli dari Buleleng. Keren banget loh teman-teman. Mungkin Mboknya ini kan dari produk masker kecantikannya, mungkin bisa di-sharing cara penggunaan maskernya nih. Karena ini kan bentuknya serbuk ya teman-teman. Mungkin bisa di-sharing cara pemakaian dari produk kunyit ayu sendiri. Untuk cara pemakaiannya, di sini sudah ada cara pemakaiannya. Hmm. Tuangkan masker secukupnya. Untuk satu saset masker ini bisa dipakai 4 kali maskeran. Tuangkan secukupnya aja, baru campur air sampai membentuk pasta, jangan terlalu encer. Oke, berarti Oleskan di wajah yang sudah dibersihkan terlebih dahulu. Oke, setelah itu, setelah Diamkan sampai setengah kering, jangan terlalu kering, jangan sampai retak. Oh, ya. Agak-agak kering aja langsung dibilas kembali. Dibilasnya menggunakan air biasa. Air biasa. Oke, berarti setelah menggunakan air biasa nggak perlu pakai yang lain-lain kayak misalnya pembersih wajah, itu enggak berarti Mbak ya? Enggak, misalnya kalau kalian biasa pakai skincare, lanjut bisa pakai skincare. Oh, langsung bisa pakai skincare. Ya. Keren banget ya teman-teman, ini produk dari kunyit ayu. Nah, untuk perjalanannya sudah, kemudian produknya juga udah. Kalau misalnya nih UMKM-nya Mbok nih udah besar banget, ada rencana nggak mau membuat rumah produksi yang lebih besar lagi? Atau mungkin saya mau pindah aja deh, mau nggak di Buleleng, mau di mana gitu? Apakah ada rencana seperti itu? Kalau pindah lokasi sih nggak ada. Nggak ada ya. Paling Tetap saya cinta ingin Buleleng ya. Ya di Buleleng. Saya orang Buleleng, saya ingin memajukan orang Buleleng juga gitu. Keren banget teman-teman. Oke, nanti kalau misalnya targetnya Mbok kira-kira mau dari tahun depan, 2 tahun lagi, atau gimana, mungkin kunyit ayu yang mau dibesarkan gitu usahanya? Targetnya 2 tahun lagi, soalnya kan izin BPOM-nya itu kan 3 tahun. Mm-mm. Saya targetkan untuk 2 tahun ke depan saya udah bisa bikin pabrik yang lebih besar lagi. Dalam waktu 2 tahun Mbok ya. Iya, Keren setengkare. banget. Ya, setengkare Mbok ya. Ya. Semoga usahanya semakin lancar. Ya. Kemudian produksinya juga semakin banyak. Terus customernya makin banyak juga. Ya, Nanti setengkare. bisa memajukan nama Buleleng dalam hal kosmetik ataupun kecantikan untuk orang-orang perempuan gitu ya, Buleleng khususnya, dan juga pada umumnya perempuan Indonesia, seperti itu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Mbak telah memberikan kami kesempatan dari Plut untuk mewawancarai dalam kegiatan podcast pada hari ini. Nah, untuk teman-teman ditunggu ya podcast yang minggu depan di acara BBC Bincang Bisnis Kreatif Plut Kabupaten Buleleng.